Halo, kembali lagi di Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari Dart Fundamental kita mengenai operator. Nah, pada semua bahasa pemrograman, itu pasti ada yang namanya operator. Secara general, untuk operator ini di semua bahasa pemrograman itu pasti sama ya. Tetapi, ada beberapa perbedaan terkait dari mekanisme atau cara atau teknik dari menjalankan sebuah operator pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, salah satunya itu pada sebuah bahasa pemrograman Dart. Nah, yang kita tahu ya, di dalam operator itu ada banyak sekali operator. Yang pertama itu ada operator aritmatika, di mana operator aritmatika ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan hasil bagi atau modulus. Lalu selanjutnya ada yang namanya operator increment atau di sini jadi operator increment itu adalah operator yang nanti akan dijumlahkan berdasarkan dari variabel awal. Misalkan nama variabel itu akan ditambahkan sesuai dengan nilai awal menggunakan plus plus. Nah, di sini ya. Contoh nih, misalkan kita mempunyai variabel A itu sama dengan 0 atau nilainya 0. Jadi A mempunyai nilainya 0, lalu kita increment si A ini menggunakan plus plus, nanti hasilnya adalah 1. Nah, jadi intinya 0 ditambah 1 seperti itu ya. Jadi nilainya adalah 0 ditambah lanjutan hasilnya adalah 1 gitu. Nah, ini kita bisa custom, semisal hasilnya pengen 10, berarti incrementnya ini berapa gitu. Apakah 10 atau 9? Selanjutnya ada ini kebalikannya yaitu operator decrement. Jadi operator decrement ini adalah sebuah operator yang dimana dia mengurangi nilai dari variabel awal. Nah, misalkan contoh di sini adalah nama variabel dikurangi sesuai nilai awal dengan menggunakan minus-minus ya. Contoh, misalkan variabel A itu sama dengan 0, A sama dengan 10 atau nilainya 10. Nah, nanti si variabel A ini akan didecrement menjadi hasilnya adalah 9. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita by default adalah minus-minus, maka dia akan dikurangi 1. Nah, kalau misalkan kita pengen menguranginya 5 atau di mendecrement 5, itu kan hasilnya nanti akan 5. Nah, ini bagaimana? Oke, kita akan lanjutkan di sesi praktek. Selanjutnya ada operator perbandingan. Di sini operator perbandingan itu adalah sebuah jenis operator yang akan membandingkan satu data dengan data yang lain ya nih. Atau eh, satu objek dengan objek yang lain yang nantinya itu akan bernilai boolean. Nah, boolean ini berarti nilainya adalah true atau false, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin untuk operator perbandingan. Itu yang pertama ada sama dengan atau sama dengan ya. Ini sama dengan, lalu di sini ada tidak sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Sebenarnya masih banyak terkait dengan operator perbandingan, cuman yang sering dipakai itu yang ini. Jadi kita akan coba memahami dulu fundamental dari operator perbandingan yang ini. Karena untuk kedepannya atau yang lain dari operator perbandingan ini, kalau misalkan kita sudah paham nih terkait dengan operator perbandingan yang di sini, itu akan gampang sekali ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman coba aja. Nah, contoh ya di sini misalkan semisal gini. Apakah variabel A sama dengan variabel B seperti itu ya. Misalkan variabel A 10, variabel 9, maka akan bernilai false karena ya nilai A 10 dan nilai B 9 jadi beda seperti itu. Jadi intinya operator perbandingan ini nanti akan bernilai boolean, entah itu true ataupun false. Nah, biasanya ini dipakai untuk apa ya? Kalau untuk di aplikasi itu dipakainya session and cookie atau session login seperti itu ya. Kalau misalkan password salah, maka nanti bernilai false gitu. Nanti kalau false, maka nanti akan dilempar kemana seperti itu.
Oke ya, ini adalah operator perbandingan. Sebenarnya ada banyak sekali operator, cuman kita akan fokus membahas 4 operator ya. Operator aritmatika, lalu operator increment, decrement, dan operator perbandingan. Oke, silahkan teman-teman langsung aja buka project idx.google.com-nya. Di sini belajar Dart. Lalu kita akan membuat satu buah file di sini. Kita kasih nama adalah operator.dart. Oke. Lalu di sini akan saya buka terminal untuk menjalankan hasil dari si Dart-nya. Pertama-tama kita buat sebuah void main. Oke. Nah, yang pertama kita kasih komentar di sini ya. Operator aritmatika dulu ya, aritmatika. Oke. Di sini kita akan print dulu. Print, kita kasih dia operator aritmatika untuk membedakan. Nah, untuk operator aritmatika itu kita cukup yang pertama untuk penjumlahan. Sebenarnya ini udah ada ya, kalau di idx.dev ini sudah dikasih rekomendasi, tinggal kita langsung tab aja, maka nanti akan langsung dibuatkan seperti ini. Cuman kita akan manual aja dulu supaya biar lebih paham. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah bukan membuat sebuah print. Kita akan membuat sebuah variabel A seperti ini sama dengan 0 atau sama dengan 0 aja dulu, sama dengan 0. Nah, ini si A ini adalah sebuah variabel kita harus tambahkan dia integer ya, atau enggak nih. Lalu di sini kita A plus, lalu kita print A. Oke, berarti di sini kita tambahkan integer. Nah, jadi kita mempunyai sebuah variabel dengan namanya itu A. Kondisi awal atau nilai awalnya itu A itu adalah bernilai 0. Lalu kita increment. Ini untuk increment ya. Sorry. Kita belum ke increment, tapi operator aritmatika. Nah, kalau operator aritmatika ini sebenarnya gampang ya. Kita tinggal tuliskan di sini print. Misalkan 10 ditambah 1 misalkan gitu ya, atau 10 tambah 2. Nah, seperti ini. Maka ketika kita jalankan di sini Dart run, lalu di sini tes operator .dart. Oke. Kita enter. Nah, maka ini hasilnya adalah 12 ya. Ini sebenarnya udah gampang. Lalu kalau misalkan pengurangan, ini kita tinggal kurangi aja seperti ini. Lalu kita langsung aja ya di sini. Di sini untuk perkalian, lalu di sini pembagian seperti ini, lalu sisa bagi atau modulus. Nah, oke. Atau di sini 3 deh. Nah, ini
Nah, sekarang kita tinggal panggil. Nah, 10 tambah 3, 13. 10 kurangi 3, 7. 10 dikali 3, 30. 10 dibagi 3, 3, sekian. Ini berarti dia adalah sebuah, kalau kemarin itu ada integer, lalu ada bisa float atau yang bernilai di sini berarti double. Nah, kenapa double? Karena di sini ada titiknya ya, atau ada komanya. Jadi bilangan enggak bilangan bulat ini. Oke. Nah, semisal kalau kita pengen dibulatkan, itu kita menggunakan gini. Di sini kita tambahkan tanda cacing seperti ini, maka ini akan hasilnya bilangan bulat atau integer. Oke, kita coba cek. Nah, ini untuk bilangan double-nya, ini untuk bilangan bulatnya ya, karena kita menggunakan cacing. Nah, untuk yang ini 10 modulus 3, hasilnya itu 1. Nah, ini sih sebenarnya untuk operator aritmatika seperti ini. Lalu kita akan buat lagi di sini yang namanya operator increment. Nah, untuk operator increment itu kita tambahkan dulu gini deh. Kita tambahkan di sini print nama objeknya operator increment seperti ini. Nah, untuk increment itu kan kita harus mempunyai sebuah variabel ya. Kita buat sebuah variabel integer dengan tipe data integer, lalu nama variabelnya adalah a, sama dengan misalkan di sini nilai awal adalah 5. Oke. Atau 0 dulu deh. 0. Oke, kalau misalkan kita print a-nya seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai 0 ya nih. Maka dia akan menghasilkan nilai 0. Karena apa? Karena belum kita increment. Kalau di sini kita tambahkan a, kita increment seperti ini, maka hasilnya akan 1. Oke. Di sini hasilnya akan 1. Nah, kenapa 1? Karena nilai awal kita increment atau kita tambah sebanyak 1 kali. Jadi hasilnya adalah 1. Lalu teman-teman kalau misalkan kita pengen menampilkan hasilnya adalah 2, nah ini gimana? Nah, sebenarnya untuk increment ini kita bisa modifikasi ya teman-teman. Nah, kalau plus ini dia akan membuat sebuah penjumlahan itu besarannya adalah 1. Tapi kalau misalkan kita pengen membuat penjumlahan dengan besarannya adalah 5, maka kan 0 ditambah 5 sama dengan 5 nantinya. Maka di sini kita harus ganti dulu nih. Sama dengan gini ya, 5. Nah, kalau gini nanti hasilnya itu akan bernilai 5. Oke. Nah, ini untuk increment. Increment itu untuk penambahan sebanyak yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini untuk yang increment. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi untuk yang yang decrement ya. Kita tambahkan di sini print operator decrement. Nah,
sini kita buat Nah, untuk operator decrement ini adalah kebalikan dari increment. Nah, di sini sugesnya sudah dikasih tahu ya. Jadi kalau misalkan decrement itu dibalik. Misalkan kita punya sebuah variabel b seperti ini. Nilai awalnya misalkan 10. Oke. Nah, kalau misalkan B ini kita decrement seperti ini, maka kita panggil print-nya adalah B. Nah, kira-kira teman-teman harusnya sudah bisa menebak ya, ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 9. Nah, kenapa? Ya, karena kebalikan dari ini. Dari yang increment. Kalau increment itu ketika di plus-plus, itu menghasilkan satu nilai di atasnya. Kalau decrement atau di minus-minus, maka akan dikurangi satu turunannya. Seperti itu. Lalu misalkan kita pengen nilainya itu adalah 6. Bagaimana caranya? Oke, benar ya. Jadi di sini kita modif sama dengan. Nah, berarti untuk menghasilkan 6 berarti kira-kira berapa? 4 ya. 4, maka di sini ketika kita jalankan, hasilnya adalah 6. Oke, jadi itu untuk operator decrement. Nah, selanjutnya kita buat lagi di sini operator perbandingan ya. Ini sebenarnya udah ada operator perbandingan. Kita tulis aja di sini operator perbandingan. Oke, kita di sini print ada. Nah, untuk operator perbandingan itu ada banyak ya kalau kita cek di sini. Oke, mulai dari sama dengan. Jadi intinya sama dengan itu gini, misalkan print seperti ini. Print misalkan apakah 10 sama dengan 5 seperti ini, maka hasilnya kita cek. Harusnya nilainya menghasilkan boolean false ya, karena tidak sama. Oh sorry, bukan sama dengan ya, harusnya sama dengan itu seperti ini. Nah, oke, kita ulangi lagi. Nah, hasilnya adalah false. Kenapa false? Ya karena 10 bukan, maksudnya apakah 10 sama dengan 5? Jawabannya adalah false. Itu. Oke, sekarang kita coba untuk memanggil sebuah variabel yang sudah kita buat di atas. Contoh misalkan di sini kita print A seperti ini sama dengan B. Jawabannya kira-kira hasilnya apa? Hasilnya adalah false ya. Karena di sini hasil dari A yang ini ya, itu nilainya adalah 5 dan yang B itu nilainya adalah 6. Oke, yang ini nih. Nah, ini. Untuk increment untuk A, variabel A hasilnya ini 5, untuk variabel B itu hasilnya 6. Coba kita run. Nah, maka hasilnya false. Lalu selanjutnya di sini ada lagi print A tidak sama dengan P, maka hasilnya oke.
Kalau yang ini berarti apakah A tidak sama dengan B? Hasilnya true ya, karena benar nih. Untuk variabel A itu nilainya 5, variabel B nilainya 6. Berarti tidak sama. Maka hasilnya adalah true. Lalu contoh lagi, misalkan di sini kita duplikat aja. Apakah A lebih kecil dari B? Seperti ini. Kira-kira hasilnya apa? A lebih kecil dari B, hasilnya true ya. Nah, lebih besar, apakah A lebih besar dari B? Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena A itu adalah 5, B itu adalah 6. Berarti A lebih besar dari, apakah 5 lebih besar dari 6? Jawabannya adalah false. Sekarang kita balik, apakah apakah A lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah true. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaannya. Kurang lebih. Jadi nanti untuk sisanya silakan teman-teman coba aja. Sebenarnya ini ada banyak nih. Kalau kita enter 2 kali, maka dia akan ngasih suges nih. Ada operator logika. Nih, print true dan false. Ada seperti ini. Lalu kalau misalkan kita enter lagi, ada logika. Kalau misalkan kita enter lagi, ada lagi nih. Oh, kayaknya udah selesai. Nah, jadi untuk operator logika ini seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nah, ini untuk logika ya. Oke, mungkin itu aja materi terkait dengan operator pada sebuah bahasa pemrograman Dart. Sebenarnya untuk operator itu hampir sama di semua bahasa pemrograman, cuman mekanisme atau tekniknya aja yang yang sedikit berbeda, atau cara untuk kita mengelolanya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya, masih di chapter Dart Fundamental, dan see you next time and thank you.